Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Indra. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang membuat website menggunakan content management system, yaitu menggunakan wordpress.com. Nah, untuk bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan dilihat link deskripsi di atas untuk tutorial sebelumnya. Baik, sebelumnya kita sudah membuat dan melakukan registrasi untuk pembuatan website menggunakan WordPress dengan alamat yang sudah kita dapatkan. Dan saya akan review kembali bahwa alamat web yang saya sudah buat adalah, di mana alamat blognya adalah http://prodi.pygenap2020.wordpress.com dengan user atau email blognya adalah prodi.pygenap2020@gmail.com dengan password blog. Kemudian di sini adalah login dashboard blog. Nah, untuk dashboard kita akan lakukan login ke dalam dashboard kita, gunanya nanti untuk melakukan customisasi dan pengaturan yang ada di dalam web kita. Nah, untuk pertama sekali kita akan login terlebih dahulu ke dashboard blog kita masing-masing. Yang perlu kita ketahui bahwa alamat blog ini yang perlu kita share ke orang lain, ya, alamat blog teman-teman semua, ya, sesuai dengan namanya masing-masing, itu yang di-share ke teman yang lain, ya, supaya sehingganya orang lain bisa mengunjungi web atau blog kita. Dan khusus untuk login dashboard blog ini hanya khusus untuk kita saja linknya, dimana link untuk dashboard blog ini yaitu alamat lengkap website kita atau blog kita ditambahkan dengan garis miring wp min admin, ya, hanya itu saja linknya. Maka kita langsung saja untuk akses. Baik, nah, jadi alamat ini untuk melogin ke dalam dashboard kita hanya menambahkan wp min admin setelah alamat lengkap web kita. Enter. Kemudian silakan masukkan user email atau pengguna. Saya masukkan user email saya, prodi.pygenap2020@gmail.com. Oke, prodi.py@gmail.com. Sandinya. Baik. Jika berhasil, maka muncul halaman dashboard blog kita masing-masing, bentuknya seperti ini, ya. Kita lihat bahwa pada bagian sisi tengah itu berisi informasi, ya. Kemudian pada sisi kiri itu berisi menu-menu yang nantinya akan kita gunakan dalam melakukan pengaturan dan customisasi blog kita. Berikutnya adalah kita akan coba untuk mengunjungi website kita, ya. Nah, di sini saya sudah mengakses website saya. Nah, seperti ini. Saya sudah mengakses website saya. Dan jika seandainya di website Anda masing-masing, teman-teman semua, muncul kata-kata situs Anda belum diluncurkan, hanya Anda yang dapat melihatnya sebelum diluncurkan. Di sini ada tombol selesai, ada luncurkan situs. Nah, artinya website kita pada dasarnya belum diluncurkan. Yang hanya bisa melihat adalah kita sendiri. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan ini? Maka silakan teman-teman mengklik tombol luncurkan situs, ya. Ini berlaku jika pada saat teman-teman mengakses alamat websitenya kemudian muncul seperti ini, maka silakan klik tombol luncurkan situs.
kemudian akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita akan dapati di sini alamat website kita, ya, yang saya prodipaigenap2020.wordpress.com. Di sini ada kata-kata lewati pembelian. Maka ini saya klik lewati pembelian. Dan yang terakhir adalah lanjutkan dengan situs gratis Anda. Oke, jadi kita menggunakan situs yang gratis. Kita klik pada link lanjutkan dengan situs gratis Anda. Oke, situs Anda sudah selesai. Nah, baik. Nah, itu artinya bahwa web kita sudah diluncurkan, sehingga pada saat kita mengakses maka tidak akan ada lagi kata-kata website belum diluncurkan, ya. Artinya sudah hilang tombol luncurkan situs. Artinya sudah ready untuk diakses oleh publik. Baik, nah berikutnya adalah kita akan mengubah tampilan. Ya, kita akan mengubah tampilan. Tampilan yang dimaksud adalah template-nya, ya. Ibarat rumah, bentuk rumahnya ini kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan template atau tema yang disediakan oleh WordPress. Nah, yang pertama adalah mengubah tema atau template. Caranya adalah semua pengaturan yang ada di website ini, ya, atau blog kita ini, semuanya berada di dashboard pengaturannya. Pengubahan tema, mempublish artikel, dan lain sebagainya, semuanya kita lakukan pada bagian dashboard. Nah, yang pertama adalah kita akan mengubah template atau tema. Mengubah template atau tema itu kita akses pada menu tampilan, ya. Kemudian di sini ada tema, ya. Kita klik. Nah, di sini ada tema-tema yang bisa kita pakai, banyak sekali, ya. Terdiri dari 3 kelompok. Di sini ada semua, artinya semua yang gratis dan premium, atau khusus untuk yang gratis saja, atau mungkin yang premium yang mengharuskan kita membeli tema tersebut. Nah, di sini kita lihat ada harganya, ya. Nah, kita pilih yang gratis saja pada kolom atau kategori gratis. Nah, di sini kita bisa pilih tema yang kita inginkan, sesuai dengan karakter kita masing-masing. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba tema yaitu yang namanya Hemingway Rewritten, ya. Setelah kita menemukan tema yang kita inginkan, misal pada tema Hemingway Rewritten, maka arahkan pointer mouse kita ke tema tersebut dan di sini ada tombol aktifkan. Maka silakan diklik aktifkan. Nah, kemudian setelah diproses maka akan ada message komentar terima kasih telah memilih template ini yang dibuat oleh Anders Noren. Kemudian kita close pada bagian kotak dialog ini, kita close. Nah, sekarang tema kita bentuknya akan seperti ini, ya. Bagaimana cara melihatnya? Kita kembali ke tab situs kita tadi. Nah, situs ini masih belum berubah. Jika kita mau melakukan perubahan, maka kita harus refresh halaman web ini dengan cara, ya, bisa kita lihat klik ini di muat ulang halaman ini, refresh, atau teman-teman bisa menekan tombol F5 di keyboard, itu juga fungsinya untuk refresh, ya. Baik. Nah, web kita sudah berubah temanya. Jadi mengubah-ubah tema gampang sekali, kita bisa tinggal memilih tema-tema yang kita inginkan yang ada yang disediakan oleh WordPress ini, ya.
Misalnya kita pilih ini juga, ada tema darah. Kemudian kita coba refresh lagi, maka dia akan berubah ke tema yang tadi. Oke, atau kita akan memilih yang lain. Misal kita pilih ini, Karuna, aktifkan. Kemudian kita coba refresh di websitenya, maka dia akan berubah. Nah, seperti ini. Baik. Ya. Baik, saya akan kembali ke Hemingway temanya. Saya akan ubah ke Hemingway lagi. Tombol aktifkan. Baik, itu yang pertama, cara mengubah tema. Ya. Oke, saya refresh. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengubah gambar header ini. Jadi gambar header ini ini disebut dengan gambar header ya, pada bagian sisi atas, yaitu bagian kepala. Kita bisa ubah gambar sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Bagaimana caranya adalah, pada bagian dashboard ini, kita bisa memilih menu masih pada bagian tampilan, kita pilih pada bagian kepala laman, atau dalam versi Inggrisnya adalah header. Kita klik kepala laman. Nah, kemudian di sini ada kata-kata header saat ini adalah ini, ya. Kalau kita mau mengubah gambarnya, di sini ada gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh WordPress. Gambar headernya sudah disiapkan oleh WordPress. Misal saya akan memilih gambar ini, misal. Ya. Oke. Setelah kita memilih, maka kita klik simpan perubahan. Nah, kemudian kita coba lihat efeknya di website kita refresh, maka gambarnya akan berubah, gambar headernya akan berubah. Atau kita memilih gambar yang lain, misal seperti ini, kemudian klik simpan perubahan, dan kita coba refresh di websitenya, nah maka akan berubah seperti ini. Nah, baik, begitu caranya untuk mengubah gambar header. Bagaimana kalau seandainya gambar header yang kita mau tampilkan bukan gambar yang ada di WordPress, tapi gambar yang kita inginkan sendiri? Maka di sini ada tombol tambah gambar baru. Ya, tombol tambah gambar baru. Kemudian silakan teman-teman pilih berkas dan arahkan gambar yang kita inginkan, ya. Arahkan gambar yang kita inginkan, mana gambar yang akan kita pilih. Oke. Misal saya pilih ini, misal. Kemudian pilih seleksi dan pangkas, dan mungkin ini saya pangkas, ya mungkin kepala saja. Sebenarnya gambarnya tidak seperti ini ya, pilihlah gambar yang bidangnya melebar ya, secara horizontal. Baik, ini hanya sekedar contoh saja. Oke, nah maka simpan perubahan. Baik, maka begitu kita refresh di website, maka gambarnya akan berubah seperti ini. Artinya kita bisa menyesuaikan dengan gambar-gambar yang kita inginkan. Baik, saya ubah lagi ke gambar yang punyanya WordPress. Oke, saya simpan perubahan. Oke, saya refresh kembali. Baik, itu yang kedua, bagaimana mengubah headers atau kepala halaman. Kemudian untuk keluar dari halaman ini, ya, kita bisa tinggal klik tombol X pada bagian ini. Silakan diklik dan kita akan kembali ke halaman dashboard. Kemudian berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang ini adalah kita bisa mengubah latar belakang yang ada di WordPress ini, ya. Dimana latar belakang kita di sini lebih dominan warna putih ya, lebih dominan warna putih.
dan kita coba untuk mengubahnya. Nah, di sini kita lihat bahwa warna dan latar belakangnya kita bisa ubah sesuai dengan warna kita masing-masing. Di sini latar belakangnya adalah warna putih, kita bisa mengubahnya dengan warna yang lain, misal warna orange, nah, misal seperti ini, atau warna-warna yang kita sukai. Ya, tetapi alangkah lebih baiknya halaman website itu tidak begitu terlalu banyak warna ya, maka lebih disarankan ke warna yang lebih terang seperti misal putih seperti ini ya. Baik, ini warna standarnya seperti itu. Atau mungkin kita punya background tersendiri, gambar-gambar yang kita inginkan ya, yang bisa kita ambil ya gambarnya sesuai dengan background yang kita punyai. Kita bisa pilih gambar-gambar yang seperti ini, dijadikan sebagai background. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Oke, kita pilih, kemudian kita simpan perubahan, apa yang terjadi? Maka dia akan seperti ini. Wah, ini kayak tercoret-coret ya. Karena memang gambar itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka background yang kita pilih adalah background yang memang punya latar belakang yang tidak boleh mengganggu tulisan-tulisan atau tampilan web. Saya akan kembalikan ke standarnya lagi. Oke, simpan perubahan. Baik, itu untuk memilih atau merubah gambar latar belakang. Baik, kemudian kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu di website kita ya. Di situ kita coba lihat pada bagian menu pengaturan, dan di sini ada umum ya. Kita coba klik dulu menu umum, dan judul situsnya kita akan buat namanya misal belajar membuat blog. Slogannya ya learning by doing ya, by doing. Oke. Kemudian zona waktunya kita menggunakan zona waktu Jakarta ya, Indonesia. Kemudian format tanggalnya kita bisa gunakan format tanggal seperti ini, dan format waktunya kalau kita tidak menginginkan yang menggunakan AM atau PM, kita bisa menggunakan format yang seperti ini. Kemudian ya minggu dimulai dari Senin, kemudian bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kita simpan perubahan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencoba ya menghapus semua menu-menu yang ada di sini, dan tulisan-tulisan yang ada di sini beserta gambarnya. Kita akan kosongkan terlebih dahulu semuanya, sehingga nanti kita akan buat dari nol kembali ya. Kita akan buat dari nol kembali, kita akan buat menunya dari nol ya. Ini akan saya kosongkan terlebih dahulu semuanya ya. Oke, ikuti saya. Caranya adalah kita akan hapus terlebih dahulu. Kita akan cek terlebih dahulu pada bagian menu post, apakah ada post yang terpublish. Kita lihat semua post. Baik, di sini banyak, ada 3 ya postingan. Di sini kita bisa hapus. Cara menghapusnya, kita tinggal, jika mau menghapus semuanya, kita tinggal checklist pada bagian judul, maka akan terchecklist semuanya, dan kita bisa klik pindahkan ke tong sampah. Atau kita mau menghapus satu persatu, ini dengan cara hanya mengarahkan ke judul artikel, kemudian di sini ada kata-kata buang. Jadi tinggal dipilih mana yang diinginkan. Karena saya mau memilih menghapus semuanya, saya klik tombol ini semua. Kemudian tindakan masalahnya saya pilih ke pindahkan ke tong sampah. Kemudian jangan lupa klik terapkan. Oke, nah maka 3 artikel tersebut akan hilang atau dihapus. Maka di sini tidak ada postingan yang ditemukan.
Berikutnya adalah saya cek pada bagian kategori. Oke, di bagian kategori tidak ada. Oke, kemudian berikutnya saya akan cek pada bagian menu laman dan semua laman saya klik. Nah, di sini ada seperti ini ya, kita lihat ya. Ada beranda, ada blog, ada tentang, ada kontak. Maka beranda, blog, tentang kontak ini saya hapus semuanya ya. Cara cepat silakan klik judul checklist, semuanya akan terchecklist, kemudian pilih pindahkan ke tong sampah. Kemudian klik terapkan. Oke. Kemudian akan terhapus sehingga di sini tidak ada page ya atau halaman. Ya, laman ini halaman ya. Tidak ada page yang ditemukan atau tidak ada halaman yang ditemukan. Baik, berikutnya adalah kita akan menghapus pada bagian tampilan. Di sini ada namanya menu. Ya, tampilan menu. Kita klik. Dan pada bagian struktur menu ini, di sini ada beranda, blog, tentang, kontak. Ini akan saya hapus dengan cara panah ke bawah ini kita klik dan kita pilih hapus. Sama, ini juga diklik, hapus, hingga kontak kita hapus. Dan jangan lupa klik simpan tombol menu, simpan menu di atas maupun di bawah sama. Baik, setelah selesai dihapus dan disimpan, maka kita akan coba lihat di website kita apakah sudah terhapus semua, itu dengan cara klik tombol refresh kembali ya. Baik, nah, maka website kita dalam keadaan kosong ya, menunya tidak ada lagi. Kemudian artikel yang tadi postingan juga tidak ada, maka nantinya akan kita buat dari nol, mulai dari membuat menu dan membuat widget dan lain sebagainya. Baik, untuk sementara cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.